Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Sidang perdana gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Stigna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Proses sidang sempat diskors oleh majelis hakim karena terdapat administrasi yang belum lengkap dari pihak tergugat. Memaksa untuk bersidang di pengadilan, Firdaus disorakin dan diusir keamanan serta masyarakat. Ini kan membuat gaduh. Kami ingin menyampaikan juga ya, jadi kesimpulan ini kan online, tetapi yang bisa kita sampaikan adalah kesimpulan ini berisi tentang bahwa gugatan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi kemarin sudah dilakukan eksepsi dan lain sebagainya tentang legal standing para penggugat dan apakah PN Surakarta ini berwenang atau tidak. Nyatanya adalah hari ini kita sampai ke kesimpulan berarti PN Surakarta ini berwenang untuk mengadili perkara ijazah Bapak Joko Widodo. Yang kedua, bahwa dari kesimpulan itu kami juga menyampaikan bahwa selama ini kan terus dikaitkan bahwa siapa yang menggugat itu yang memberikan bukti, kan begitu. Kami sudah menyerahkan bukti sebanyak mungkin yang kami bisa peroleh, termasuk juga ada perbandingan bukti ijazah dari Pak Rujito. Jadi itu ijazah asli yang sejaman, jadi tahunnya sama, tahun 85. Kemudian kami juga sudah sampaikan ada buku Jokowi White Paper beserta saksi, yaitu saksi ada Pak Jenderal Groseno, kemudian ada Prof. Bagas, kemudian juga tidak lupa ada 4 saksi ahli yang kami sampaikan juga. Itu ada dari Pak Roy, kemudian Bu Dr. Tifa, dan juga Ismon. Nah, dari semua yang kami sampaikan itu kalau di dalam bidang rezim perdata ya, itu kan sebanyak-banyaknya bukti yang bisa membuktikan, sebanyak-banyaknya fakta yang bisa dibuktikan di persidangan itu seharusnya yang didengarkan. Karena seperti yang kita lihat sendiri bahwa dari penasihat hukumnya Pak Jokowi itu tidak signifikan memberikan bukti-bukti, terutama pada bukti ijazah asli. Kami sudah meminta bahwa Pak Jokowi dimohon hadir untuk ke persidangan, dan sebenarnya hal krusial sebenarnya ada pada waktu mediasi dulu. Jadi dalam mediasi itu sebenarnya diatur dalam perma, itu sebagai prinsip bahwa itu harus bisa hadir untuk melaksanakan mediasi, tetapi itu tidak dilaksanakan. Kemudian ketika dalam proses persidangan pun juga sama, jadi tidak ada bukti-bukti yang relevan atau yang bersifat penting yang dihadirkan kepada hakim di persidangan. Jadi para tergugat satu itu hanya menunjukkan beberapa bukti tentang penyitaan ijazah dan lain sebagainya. Kemudian tergugat 2 pun juga sama, tetapi tergugat 4 Kapolri itu sama sekali tidak mengajukan bukti maupun saksi. Apalagi bukti saksi yang mereka hadirkan bahwa para tergugat 1 ini adalah
bukti-bukti saksi-saksi yang menerangkan KKN-nya Pak Jokowi. Nah, ini tidak relevan karena apa? Yang dibuktikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi itu hanya keberlangsungan KKN-nya saja. Sedangkan kami itu tidak hanya menggugat masalah KKN, tetapi juga masalah ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian masa studi beliau dan lain sebagainya untuk membuktikan ijazahnya beliau itu benar asli atau tidak, atau palsu seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Tetapi yang dibuktikan oleh para tergugat itu tidak mematahkan atau tidak membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tidak ada hal yang secara prinsip itu bahwa ini loh ijazahnya asli, itu tidak ada dari bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan, kira-kira begitu. Jadi kesimpulan kami, apalagi yang kemarin terakhir kami mengajukan yang namanya sumpah pemutus, decision rights, itu juga merupakan salah satu upaya kami bahwa kami ini serius untuk menanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya masalah ini sepele kalau teman-teman atau masyarakat melihat, seandainya ditanya ijazahnya asli atau palsu, tinggal ditunjukkan aja, dicek siapa dosennya dan lain sebagainya, dicek di universitasnya, itu sebenarnya sudah selesai. Tapi hari ini ijazahnya tidak ditunjukkan, tetapi semuanya ikut membantah, tetapi membantah yang tidak secara teknis seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan tadi Pak, kan dianggap Pak Jokowi itu melakukan perbuatan karena tidak menunjukkan ijazah sesuatu. Itu dari hasil persidangan kemarin apa yang dikatakan? Jadi kalau menurut kami jelas para tergugat ini ya tidak hanya Pak Jokowi Dodo. Jadi Pak Jokowi Dodo ini karena beliau itu seorang pejabat publik, mantan presiden yang sampai hari ini masih dipanggil sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau juga menikmati pensiun, kemudian pengawalan, bahkan baru-baru ini juga diberikan rumah yang sangat megah dan lain sebagainya. Itu menurut kami ya melakukan perbuatan melawan hukum karena ketika ditanya ijazahnya saja kok tidak diserang habis-habisan, diungkap aib-aibnya. Kemudian Pak Jokowi juga seperti itu. Kemudian kita lihat pejabat-pejabat justru rentan setelah beliau itu lengser. Iya kan? Nah, makanya Pak Gibran itu nampaknya juga untuk mengantisipasi hal seperti itu, biar aibnya tidak dibongkar, mungkin biar aib presiden masa lalunya mungkin agar tidak terbongkar, agar cerita-cerita tidak wajar di belakangnya itu tidak terlihat, maka beliau disimpan di situ. Jokowi entah bagaimana mungkin ada dosa di belakangnya, kita nggak tahu, ada tindakan-tindakan dan keperluan-keperluan yang tidak wajar di masa lalu sehingga berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana caranya? Menitipkan Pak Gibran untuk diasuh sama Pak Prabowo. Mbak Puan dapat tugas dari Presiden untuk membahas RUU perampasan aset sekaligus menjawab aspirasi masyarakat dan mereformasi DPR. Sedangkan AHY sering ditugaskan oleh Presiden sambut tamu negara dan sekaligus kunjungan ke luar negeri. Sedangkan Gibran mendapatkan arahan dari Presiden untuk ikut ronda malam terkait stabilitas keamanan. Aduh, apa sekali Bang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita disuguhkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Perlu kita menyadari bahwa memang dalam pembuktian proses ijazah Jokowi ini sudah sangat-sangat larut-marut. Nah, jadi ada banyak orang-orang yang menginginkan ini dibuktikan secara cepat. Dan ada banyak juga oknum-oknum tertentu yang membantah hal ini. Mereka seakan-akan berpihak terhadap Joko Widodo, yang dimana ijazahnya belum ditunjukkan, tetapi ada banyak orang-orang yang sudah tersangka dalam hal ini. Untuk mencegah hal itu, makanya rakyat Indonesia berbondong-bondong, ramai-ramai. Mereka berani mempertaruhkan waktu mereka, meluangkan seluruhnya untuk menyampaikan aspirasi mereka supaya penegak hukum dapat menyelesaikan semuanya ini dengan cepat. Rakyat menyampaikan apa yang menjadi isi hati mereka di sini. Mencatat di sini teman-teman, kezoliman itu memang sangat kuat, tapi aku yakin kezoliman itu akan hancur entah kapan, cuman Allah yang tahu. Saudara-saudara kita yang cinta kebenaran dan keadilan, tetap sabar, jangan terpancing emosi. Salam akal sehat dan waras, semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan-kemudahan dan dilindungi Allah. Udah jelas Jokowi nggak ada ijazah. Kalau memang ijazah Jokowi itu asli, nggak mungkin berbelit-belit. Sudah jelas kalau foto yang di ijazah itu bukan foto Jokowi,
Kenapa sidang kok ribet membulat-ruwet, gaduh? Jika tidak berani tunjukkan ijazah berarti palsu. Sebentar lagi ijazah Gibran lebih gempar. Nah, inilah akibat aparat pemangku kepentingan di bidang hukum yang selalu tidak mengedepankan nurani, yang jernih, dan selalu ragu dalam menentukan mana yang salah dan benar secara hukum. Karena rasa takut oleh Pak Jokowi, walaupun sudah menjadi mantan, padahal rakyat sudah bosan muak menyimak masalah kasus ijazah Pak Jokowi ini. Itulah yang sangat miris sekali, dan kelemahan-kelemahan dari penegak hukum kita yang tidak tegas dan tidak dapat mengambil keputusan lebih kontras dalam pembuktian ijazah Jokowi ini. Itulah yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Makanya Anda diberikan sebuah amanah untuk menjadi seorang penegak hukum, menjadi seorang hakim, untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga keputusan itu yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, jangan ada intervensi dari setiap keputusan-keputusan yang ada. Itulah yang menjadi dinamika-dinamika dan PR yang perlu untuk diselesaikan di negara kita. Kita malu dengan negara-negara lain yang memang negara Indonesia ada banyak orang-orang di dalamnya yang sudah bersekolah tinggi, profesor, doktor, tetapi dalam menyelesaikan kasus ijazah Joko Widodo tidak dapat diselesaikan dengan progres lebih cepat. Saudara-saudaraku, kalau sudah jelas palsu, mari kita jaga negara ini. Dan kita atur juga baik antara pejabat, rakyat, tidak ada zolim-zoliman. Mari tunjukkan kejujuran antara pejabat dan negara. Ingat, anak cucu lur, kebenaran itu sangat penting untuk keturunan kita. Hati-hati pembela kebenaran, jangan terpancing emosi. Sabar, semoga berhasil. Coba kalau Jokowi jujur, tidak mungkin ada keadilan seperti ini, ya Allah. Turunkanlah azab dan karmamu pada pemerintah yang sudah membohongi hati rakyat. Rakyat sakit hatinya, menjerit hatinya dalam segala situasi politik, gesekan-gesekan politik yang sulit untuk ditebak, yang dimana kadangkala lawan jadi teman, dan teman pun bisa jadi lawan, tergantung kepentingan-kepentingan yang ada. Cobalah kalau Jokowi jujur, tidak mungkin ada kejadian seperti ini. Turunkanlah orang-orang yang membela suatu kejahatan. Sudah jelas membuat kegaduhan. Masih lagi pemerintahan banyak pertimbangan. Ijazahnya enggak jelas. Orang-orangnya menjadi simpatisan Jokowi kalau mencela-mencela. Muak anak bangsa ini melihat perbuatan Jokowi dan antik-antiknya Jokowi. Kita percayakan nanti pengadilan yang memutuskan hal ini. Ngeri, ya. Negeri ini sudah rusak. Tidak ada lagi yang namanya kedamaian di dalamnya, kesejahteraan, sudah sangat minim hal itu. Rakyat sudah muak dengan muka-muka munafik kecuali yang menjilat ijazah palsu Jokowi. Lihat aja, para ternaknya juga nggak berani tunjukkan ijazah Jokowi. Makanya kasus ini dibikin gaduh supaya tenggelam dengan sendirinya dan Jokowi terbebas dari kasus ini. Para ternak Jokowi hanya mencari uang, bukan menyelesaikan masalah. Palsu. Dan mereka mengatakan, apalagi timnya RRT yang mengatakan 90,9% ini ijazah adalah palsu. Teman-teman dimanapun Anda berada, Jokowi memang sosok sumber kegaduhan sesama anak bangsa. Ya, bagus berantem di negeri ini karena ijazah dimilikinya ternyata palsu. Foto di ijazahnya bukan foto raut mukanya, melainkan foto orang lain atau foto Hari Mulyono. Sehingga negeri ini pernah mencatat persejarah presiden palsu. Jokowi luar biasa dengan ngetop, tenang, berani, modal nekatnya. Perang rakyat antara kebenaran dan pendukung kebohongan. Pastilah rakyat dukung kebenaran, bukan si Jokowi. Indonesia punya presiden, nggak seharusnya bisa menyelesaikan masalah ijazah. Udah gaduh tahunan, nggak bertindakan hukum. Becik ketit, olot ketoro. Saat ini Allah menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang dizolimi. Bosan melihat negara tidak selesai-selesai, orang se-Indonesia kok kalah sama satu orang. Mantan presiden keok orang-orang pintar. Ini bukan masalah ijazah, tapi kepentingan politik. Harap semua mantan presiden dan gugatan ijazahnya dan diproses sesuai dengan hukum. Kalau perlu dihukum mati semua, termasuk yang melanggar hak kemanusiaan atau penjahat kemanusiaan. Ayo semua harus diluruskan atau diproses. Inilah fakta rakyat Indonesia yang dikuasai PKI gaya baru. Kebenaran, kejujuran diabaikan, pengadilan dijual belikan. Itulah
Makanya mereka yang orang kaya dapat melaksanakan semena-mena mereka. Mereka dapat membeli hal itu. Ditentukan oleh uang. Lo punya duit, maka lu punya kuasa. Itulah yang terjadi. Termul-termul, bela-belain mati-matian demi bisa punya cuan yang banyak dan membela yang goblok. Dasar munafik-munafik membela sudah jelas-jelas menipu rakyat tindakan-tindakan tersebut. Semua warga negara kedudukan sama dalam hukum. Jokowi juga ijazah palsu harus diadili. Memang kenapa? Kalau Pak Jokowi itu nanti sekarang baru diproses, memang waktu masuk calon presiden dia belum punya power. Jadi sepertinya ya sangat berat untuk mengadili orang-orang seperti itu. Seharusnya polisi militer harus tertibkan seragam yang berbau militer. Si Oiwowo memang dia itu siapa? Kok seperti jenderal-jeneralan? Termul, negara ini punya gue, dianggap warisan, makanya ijazah palsu dianggap asli. Selama APH titipan dari Jokowi, jangan harap kebohongan Raja Firaun bisa dibuktikan. Utamanya harus dicopot dulu Kapolri. Mereka menyampaikan di sini teman-teman, bila benar tidak sah atau asli, gimana pernyataan Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan lain-lain yang terkait menyatakan ijazah itu asli yang dulu itu. Terus hukum apa yang akan diterapkan dengan pernyataan bohong itu? Tentunya harus bertanggung jawab sesuai pernyataannya, tapi kita jogetin saja karena cuma pelawak semua negeri ini. Malu Pak, anak cucu nanti. Pada sungguhkah rasa malu itu dengan anak cucu kalian? Membohongi anak cucu itu sangatlah dosa lahir betin. Tapi bila punya rasa malu, tapi kalau muka tembok, ya tentunya hal itu biasa-biasa saja. Walaupun sidang sampai 21 kali pun, kalau ijazahnya tidak ditunjukkan, tidak akan pernah selesai. Hanya selembar kertas untuk menunjukkan saja tidak berani. Sungguh aneh tapi nyata. Hal yang mudah tapi putar-putar kayak bikin keriput saja. Sungguh memalukan sekali. Nah teman-teman, Roy Suryo segera ditangkap, diteror juga di rumahnya, dan ada banyak orang-orang yang membantah tindakan-tindakan dari timnya Roy Suryo. Silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini. Apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman dengar, cantumkan di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.